Pernahkah Anda terjebak dalam dilema yang sulit? Apakah saya harus jujur dan beresiko menyakiti hati seseorang? Atau saya diam saja demi menjaga kedamaian, meskipun itu berarti membiarkan kesalahan terjadi? Seringkali kita berpikir bahwa kasih dan kebenaran adalah dua kutub yang berlawanan. Ada pepatah bijak yang mengatakan, kasih tanpa kebenaran itu adalah kemunafikan yang manis, tetapi kebenaran tanpa kasih adalah kekejaman yang mematikan. Dalam perjalanan spiritual kita, menyeimbangkan kedua hal ini bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mencapai kedewasaan iman yang sejati. Mari kita bedah ayat yang menjadi landasan teologis untuk masalah ini, yaitu Efesus 4 ayat 15. Di sini, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, sebuah kota metropolitan kuno yang penuh dengan beragam pemikiran. Paulus tidak sedang memberikan saran etika sosial biasa. Ia sedang meletakkan dasar bagi pertumbuhan sebuah komunitas. Tujuannya jelas, agar kita tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, melainkan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kunci dari pertumbuhan ini terangkum dalam frasa berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Bayangkan seorang dokter yang melakukan operasi bedah tanpa obat bius. Itulah gambaran kebenaran tanpa kasih. Memang benar ada penyakit yang harus diangkat, tetapi cara penyampaian yang brutal justru bisa membunuh pasiennya. Dalam komunitas beragama, seringkali kita melihat orang menggunakan ayat suci sebagai senjata untuk menyerang, bukan sebagai alat untuk menyembuhkan. Kebenaran yang disampaikan dengan arogansi, tanpa empati, dan tanpa memikirkan kondisi penerimanya, bukanlah kebenaran yang membebaskan, melainkan kebenaran yang melukai. Ini menciptakan tembok pertahanan, bukan jembatan pemulihan. Sebaliknya, kasih tanpa kebenaran juga sama berbahayanya. Ini seperti dokter yang tahu pasien yang sakit parah, tetapi berbohong mengatakan pasien itu sehat hanya karena tidak tega melihatnya sedih. Ini bukan kasih, ini adalah pembiaran. Ketika kita menahan kebenaran karena takut konflik atau karena ingin disukai semua orang, kita sebenarnya sedang menghambat pertumbuhan orang tersebut. Kita membiarkan mereka tetap dalam kesalahan yang mungkin akan merugikan mereka di masa depan. Kasih yang sejati berani mengambil risiko ketidaknyamanan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Dalam bahasa aslinya, Yunani, kata yang digunakan untuk berpegang kepada kebenaran adalah aleteo. Maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar berbicara jujur. Kata ini bisa diterjemahkan sebagai menghidupi kebenaran atau menjadi benar. Jadi, sebelum kita menegur atau menasehati orang lain, pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sendiri sudah mencerminkan kebenaran itu? Integritas adalah syarat mutlak. Orang akan sulit menerima kebenaran dari mulut yang tidak selaras dengan tindakannya. Kebenaran harus menjadi karakter kita, bukan sekedar isi pembicaraan kita. Ini tidak berarti menunggu kita menjadi sempurna terlebih dulu. Kita dapat tetap menjadi inspirasi bagi orang lain, bukan karena tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan bagaimana cara kita bangkit dari keterpurukan karena kesalahan di masa lalu dan mengatasi ketidaksempurnaan kita. Itulah yang menjadikan diri kita memiliki integritas dan hidup dalam kebenaran. Lalu, frasa di dalam kasih menggunakan kata agape. Ini adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang berkorban, kasih yang tidak transaksional. Ini menjadi ujian motivasi kita. Saat kita hendak menyampaikan kebenaran yang sulit, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mengatakan ini untuk kepuasan ego saya, supaya saya terlihat benar? Atau apakah saya mengatakan ini karena saya sungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi orang tersebut? Kasih adalah wadah yang membuat obat pahit kebenaran dapat ditelan dan menyembuhkan. Tanpa wadah kasih,
kebenaran akan tumpah dan terbuang percuma. Bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan membangun bank emosi atau hubungan yang kuat sebelum memberikan koreksi. Pastikan orang lain tahu bahwa mereka dikasihi dan dihargai sebelum mereka dikoreksi. Bangunlah relasi saling menghargai dan saling menerima satu dengan yang lain. Inilah modal awalnya. Mutual respect. Selanjutnya, gunakanlah metode komunikasi dan penyampaian yang lembut namun tegas. Sampaikan fakta, bukan asumsi. Sampaikan perasaan Anda, bukan tuduhan. Misalnya, daripada berkata, "Kamu pemalas," katakanlah, "Saya merasa khawatir ketika tugas ini tidak selesai tepat waktu, karena ini mempengaruhi tim kita." Inilah seni menyeimbangkan kejujuran dengan kelembutan hati. Sahabat, menjadi dewasa secara rohani berarti kita tidak lagi memilih antara menjadi jujur atau menjadi baik. Kita memilih keduanya. Kita belajar untuk berkata-kata yang membangun di waktu yang tepat dengan motivasi yang murni. Dengan demikian, kita bersama-sama bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Mari kita jadikan komunitas kita tempat yang aman, di mana kebenaran dijunjung tinggi dan kasih dirasakan secara nyata. Semoga refleksi ini membawa damai bagi hati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam video Serina berikutnya bersama saya Pendeta Emeritus Daniel Budiman dalam DB Channel.